Yang pertama, kondisi Islam pada masa modern dalam periodisasi sejarah Islam. Profesor Dr. Haji Harun Nasution dalam bukunya Pembaruan dalam Islam menuliskan tentang sejarah Islam yang dibagi menjadi dalam 3 periode. Yang pertama, periode klasik pada tahun 650 hingga 1250 Masehi. Periode ini dibagi lagi menjadi 2 fase. Yang pertama, masa kemajuan Islam atau fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuannya pada tahun 650 hingga 1000 Masehi. Yang kedua, masa disintegrasi, yaitu pada tahun 1000 hingga 1250 Masehi, di mana fase umat Islam mulai pecah karena masalah politik. Yang kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 Masehi hingga 1800 Masehi. Periode ini juga memiliki 2 fase. Yang pertama, masa kemunduran pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Yang kedua, masa 3 kerajaan besar pada tahun 1500 hingga 1800 Masehi. 3 kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani Otomotif yang berada di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Yang ketiga, periode modern pada tahun 1800 hingga sekarang. Masa modern ini disebut juga masa pembaruan yang dimana merupakan masa kebangkitan umat Islam. Di awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah kendali kolonial. Pada masa itu, di Eropa mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Di antara kemajuannya adalah dengan adanya penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa semakin menetapkan kemajuan. Tokoh-tokoh Islam pada zaman modern yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Pasha atau dikenal dengan Pasha atau Muhammad Ali. Pasha adalah pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kavala, bagian utara Yunani. Ayahnya bernama Ibrahim Aga dari Turki, termasuk warga yang tidak mampu. Karena kondisi tersebut, sejak kecil Pasha bekerja membantu perekonomian keluarganya dan tidak bisa mengenyam pendidikan sebagaimana anak-anak kebanyakan. Meski begitu, Pasha termasuk anak yang cerdas, pemberani, dan gigih dalam bekerja. Pokok pikirannya yaitu 1. Mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Perancis, Italia, Inggris, dan Austria sepanjang 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Yang kedua, dalam bidang ekonomi dan pertanian, Pasha melakukan beberapa inovasi, diantaranya memperbaiki irigasi lama, membangun irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, dan membuka sekolah pertanian. Yang kedua yaitu Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. Nama lengkapnya Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. Nama panggilannya adalah At-Tahtawi. Saat umur 16 tahun, At-Tahtawi dalam menyelesaikan pelajarannya di Universitas Al-Azhar Kairo. Setelah itu, At-Tahtawi melanjutkan pendidikan masternya di Egyptian Army Mesir. Kemudian ia belajar selama 5 tahun di Perancis. Setelah menyelesaikan studi di Perancis, At-Tahtawi diangkat menjadi direktur sekolah penerjemah pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Pokok pikirannya yaitu 1. Bidang kesejahteraan. At-Tahtawi berpandangan bahwa kesejahteraan masyarakat atau negara dapat tercapai 2 jalan, yaitu berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan berbudi pekerti yang baik, sehingga mampu melahirkan generasi yang memajukan perekonomian. Yang kedua, dalam berijtihad, menurut At-Tahtawi bahwa ijtihad masih terbuka bagi umat Islam. Ijtihad harus dilakukan oleh para ulama yang memenuhi syarat. Konsep ijtihadnya ditulis dalam kitab Al-Gaul Al-Sadid fi Al-Ijtihad wa Taqlid. Yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Jamaluddin adalah pemimpin pembaruan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Pengaruh pemikiran dan pembaruan yang paling besar dan nyata ialah di Mesir. Dalam karirnya, Jamaluddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan. Pikiran pokoknya yaitu 1. Antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya memiliki akal untuk berpikir. Ide pembaruan tentang kesetaraan gender ini pun berdampak pada emansipasi manusia. Yang kedua, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Yang keempat yaitu Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Abduh dilahirkan di Mahalat Nasr, Subrakit Al-Bahira, Mesir tahun 1849 Masehi dan masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya.
Abdul belajar agama ke Syekh Hamad pada tahun 1862, kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1866. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Al-Azhar. Kemudian, puncak karirnya, Abdul menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abdul meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Pokok pikirannya yaitu: 1. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Yang kedua, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Yang kelima, Rashid Ridho. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kalmuni Al-Husaini. Nama populernya adalah Rashid Ridho. Ia dilahirkan di Kalamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Latar belakang pemikiran Ridho adalah tuntutan zaman yang menuntut adanya perubahan. Pada masa itu, kondisi umat Islam berada pada posisi yang sangat buruk, kemunduran di berbagai bidang. Pokok pikirannya yaitu: 1. Penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Padahal ajaran agama Islam sejatinya mendorong umatnya bersifat dinamis. Yang kedua, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan agama Islam. Karena itu, sudah sepantasnya umat Islam yang menambahkan kemajuan harus siap mempelajari ilmu-ilmu modern. Bahkan, belajar ilmu modern sebenarnya adalah mengambil kembali pengetahuan yang pernah dimiliki umat Islam. Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Iqbal berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana. Pendidikan agama didapatkan dari orang tuanya yang juga tokoh sufi di India. Setelah itu, ia belajar di maktab atau surau. Puncak karirnya, Iqbal terpilih menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Pokok pikirannya yaitu: 1. Tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualisasi dari peserta didik sehingga mereka menyadari segala kemungkinan menimpa dirinya. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Al-Quran sebagai landasan dalam membentuk sebuah peradaban baru dan kehidupan sebagai suatu proses cipta yang kreatif dan progresif. Yang ketujuh, KH Ahmad Dahlan. KH Ahmad Dahlan lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dari pasangan KH Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti KH Ibrahim. Menurut sumber lain, misalnya Prof. Abdul Munir Mulkan, Kiai Dahlan lahir pada tahun 1869. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia baru dipanggil Muhammad Dahlan setelah pulang dari menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Kiai Dahlan belajar Al-Quran dan berbagai dasar keislaman langsung dengan bapaknya yang juga sebagai khotib di Masjid Gede Kauman Yogyakarta dan masih keturunan Sunan Giri. Pokok pikirannya yaitu: 1. Pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjuang nasionalisme dan patriotisme sehingga bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Yang kedua, materi pendidikan harus meliputi pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Yang kedelapan yaitu KH Hashim Asy'ari. Kiai Hashim dilahirkan di Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah bertepatan dengan 14 Februari 1817 Masehi. Kiai Hashim lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah dan masih keturunan Sunan Giri. Dalam mencari ilmu, Kiai Hashim termasuk sosok yang tidak mengenal kata menyerah. Kiai Hashim belajar ilmu agama langsung dengan bapak dan kakeknya yang sekaligus pengasuh pondok pesantren. Kemudian melanjutkan ke berbagai pondok pesantren di Jawa. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Wonorejo Mojokerto, Wonokoyo Probolinggo, Langitan Tuban, Tenggilis Surabaya, Kademangan Bangkalan Madura, Siwalan Panjibuduran Sidoarjo, dan Semarang. Pokok pikirannya yaitu: 1. Dalam bidang politik, Kiai Hashim mengajak pada umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan. Menurutnya, pondasi dalam pemerintahan dalam Islam mempunyai tujuan memberi persamaan bagi setiap muslim, melayani kepentingan dengan cara perundingan, dan menjaga keadilan. Yang kedua, dalam melawan penjajah Belanda, Kiai Hashim menginspirasi resolusi jihad yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Santri Nasional.
Dan yang terakhir yaitu adanya pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia dan hikmah belajar peradaban Islam. Yang pertama, pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Di antara pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia adalah menjadi inspirasi agar dapat terlepas dari penjajahan. Setidaknya sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, umat Islam tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi juga belajar dengan ulama di Mekah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah belajar dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi tersebut sampai sekarang berpengaruh di Indonesia maupun dunia. Di antara perang yang dimotori ulama melawan penjajah Belanda adalah Perang Padri di Minangkabau pada tahun 1821 hingga 1837 Masehi. Lalu Perang Diponegoro di Jawa pada tahun 1825 hingga 1830 Masehi. Lalu Perang Aceh di Aceh pada tahun 1873 hingga 1904 Masehi. Lalu ada pemberontakan rakyat di Cilegon, Banten pada tahun 1888 Masehi. Lalu ada Perang Banjar di Kalimantan pada tahun 1854 hingga 1864 Masehi. Dan yang terakhir ada Perang Jambi pada tahun 1858 hingga 1907 Masehi dan sebagainya. Berdirinya organisasi masyarakat yang berbasis Islam yang sangat berkontribusi bagi kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia sampai sekarang diantaranya adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Al-Jami'iyah, Al-Wasliyah, Pemersatuan Islam, Madhaul Anwar, Pergerakan Tarbiyah, Nahdlatul Wadhan, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya. Dan yang kedua adalah hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama, dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh akan mengantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Yang kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ihtiraj para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengkaji ilmu-ilmu keislaman, nahwu, saraf, fikih, uhlul fikih, nadki, bahasa Arab, ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis, dan sebagainya sebagai fondasi untuk memahami Islam dengan komprehensif. Dan yang keempat, belajar sejarah pada masa modern. Kalian akan mengetahui kelebihan dan kelemahan pada masa lalu. Hal ini menjadi bahan introspeksi untuk menatap masa depan untuk